Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Ya, Eh, ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai proses pencernaan pada manusia, sekarang kita lanjutkan ke fungsi nutrisi dalam makanan. Ada beberapa jenis nutrisi dalam makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat memiliki fungsi sebagai energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat mengandung atau sama dengan 4 kilokalori. Dan kalau kita konversi ke dalam joule, satuan energi, maka kita akan dapatkan 16,8 kilojoule. Sehingga 1 kilokalori itu sama dengan 4,2 kilojoule. Nah, dalam pencernaan, karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana, kemudian baru dapat diserap oleh tubuh. Prosesnya kemarin kita sudah dengar ya, bagaimana caranya karbohidrat dapat dicerna di dalam tubuh. Karbohidrat disimpan dalam tubuh berupa lemak dan glikogen. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan badan menjadi lemah, kurus, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Sumber-sumber makanan yang dapat mengandung karbohidrat diantaranya beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah protein. Protein memiliki fungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Sebagai fungsi struktural, maksudnya adalah pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan fungsi fungsional dari protein adalah sebagai komponen proses biokimia sel. Dalam hal ini hormon dan enzim. Pencernaan protein dari protein kemudian dipecah menjadi pepton oleh pepsin di dalam lambung, lalu kemudian dipecah kembali menjadi asam amino oleh tripsin di dalam usus halus, kemudian baru dapat diserap oleh tubuh. 1 gram protein itu mengandung, sama seperti karbohidrat, mengandung sekitar 4 kilokalori atau sekitar 16,8 kilojoule. Sumber protein ini terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani ini sumbernya dari hewan, contohnya daging, ikan, telur, dan keju. Sedangkan protein nabati sumbernya dari tumbuhan, contohnya berbagai macam kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Tadi kita sudah bahas ya, 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori atau 16,8 kilojoule. Kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit busung lapar salah satunya. Jenis nutrisi yang ketiga yaitu lemak. Nah, fungsinya sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Jadi khusus vitamin A, D, E, dan K ini dapat larut dalam lemak. 1 gram lemak itu mengandung 9 kilokalori, lebih banyak dari protein dan karbohidrat ya, atau sekitar 38 kilojoule. Biasanya lemak disimpan di jaringan bawah kulit. Seperti protein, sumber lemak juga ada yang dari hewan, disebut lemak hewani. Contohnya lemak pada daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Sedangkan lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Contohnya pada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan alpukat. Jenis nutrisi makanan yang selanjutnya yaitu vitamin ya. Fungsinya sebagai komponen organik enzim atau koenzim. Nah, vitamin itu ada yang larut dalam lemak, ada pula yang larut di dalam air. Vitamin yang larut di dalam lemak contohnya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A, D, E, K. Sedangkan vitamin yang larut di dalam air itu adalah vitamin B, C, B, dan C ya. Nah, kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit avitaminosis ya. Oke, kita lanjutkan. Garam dan mineral. Nah, garam dan mineral ini adalah mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tapi dia sangat penting. Dibutuhkan secara sendiri-sendiri ataupun kelompok, maksudnya vitamin kompleks, kemudian memiliki peran tertentu di dalam tubuh. Seperti misalnya mineral kalsium ya,
Ini garam mineral. Contohnya kalsium sumbernya dari susu, keju, daging, sayur, dan sereal. Fungsinya untuk pembentukan darah, kontraksi otot, pembentukan tulang dan gigi. Kemudian besi, hati, sayuran hijau, daging, dan kismis. Sumbernya untuk produksi hemoglobin. Iodin, ikan laut, dan garam iodium. Fungsinya sebagai bagian dari hormon tiroksin yang mengatur laju metabolisme. Magnesium di sayuran hijau, daging, dan kentang, fungsinya sebagai kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Fosfor, susu, daging, telur, dan sayuran, fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi, bagian ATP atau adenosin trifosfat, dan asam nukleat. Kalium ada di pisang dan sayuran sebagai pengiriman impuls saraf. Natrium ada di garam dapur dan sayuran, fungsinya sebagai perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Ini cara kita menghitung kalori makanan, prediksinya. Misalnya menu makanan kita roti tawar, mentega, telur dadar, selada, dan tomat. Roti tawar kan mengandung karbohidrat. Misalnya kita menggunakan 100 gram roti tawar, maka 100 dikali 4 kcal. Kenapa? Karena 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori. Jadi hasilnya adalah 400 kilokalori. Mentega, misalnya kita perlu 30 gram. Karena dia mengandung lemak, maka 30 kali 9, 270 kilokalori. Telur dadar kita asumsikan mengandung protein. Misalnya kita menggunakan 100 gram telur dadar, maka 100 kali 4 kcal. Jadi 400 kcal. Untuk vitamin dan mineral kita tidak dapat, karena dia sangat kecil sekali jumlahnya, maka kita tidak dapat hitung jumlah kalorinya. Nah, jadi hasil dari keseluruhan kalori pada makanan sarapan kita adalah sekitar 1070 kilokalori. 400 kilokalori ditambah 270 kilokalori ditambah 400 kilokalori, sekitar 1070 kilokalori. Ini tugasnya. Silahkan tulis menu makan siang pada tabel berikut. Jenis makannya apa? Misalnya nasi putih, kemudian daging ayam, telur dadar, apa saja yang kalian makan silahkan tulis di sini. Kemudian tuliskan jenis nutrisinya, misalnya karbohidrat, protein, lemak, ya. Kemudian perkiraan masanya dalam gram, misalnya 100 gram, 200 gram atau berapa. Perkiraan saja. Lalu setelah itu silahkan hitung nilai prediksi kalori yang terkandung dalam seporsi makan siang. Setelah itu nanti ketika kita ada PTMT pada pekan ini, silakan kalian membawa bekal makan siang ke sekolah. Ya, itu saja ya. Untuk pertemuan kali ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.